Halo, hari ini kita mau coba gali lebih dalam nih hasil ngobrol sama seorang pakar kesehatan. Beliau ini dokter bedah ortopedi, tapi juga fokus ke umur panjang. Ada banyak catatan penting soal gimana sih kita menyikapi penuaan, terus soal mengubah komposisi tubuh, sama bangun kebiasaan sehat. Fokus kita kali ini, gimana ya cara terbaik buat optimalkan kesehatan Anda? Apalagi di usia krusial, 35-45 tahun gitu. Dan kenapa kok kita sebaiknya fokus ke rekomposisi tubuh, bukan cuma turun berat badan? Nah, yuk kita bedah bareng-bareng. Ada gagasan menarik nih dari sumber kita. Katanya penuaan itu bukan berarti pasti menurun drastis loh. Cara kita lihat masa depan, terus apa yang kita investasikan tiap hari ke kesehatan kita, kayak gerak, tidur, makan, hubungan sosial, itu bisa banget mengubah arahnya. Jadi tua nggak harus lemah gitu ya. Betul sekali. Dan ini jadi relevan banget ya di usia 35-45. Sumber kita menyebutnya dekade kritis. Dekade kritis. Kenapa tuh? Gini, sekitar usia 40, kemampuan tubuh buat perbaiki sel itu mulai melambat secara alami. Bukan cuma soal keriput ya, tapi lebih ke sistem perbaikan internal kita yang mulai butuh bantuan ekstra lah. Wah, jadi fokusnya mesti diubah ya. Bukan cuma jaga, tapi lebih ke bangun gitu, aktif. Tepat. Ini saatnya kita bangun fondasi. Otot, tulang yang kuat buat hadapi usia parubaya dan seterusnya. Makanya, prioritas utama di usia ini menurut pakar tersebut yaitu tadi, tidur yang berkualitas, benar-benar pulas. Tidur ya? Iya, terus jaga kelenturan gerak atau mobilitas, bangun massa otot, sama jaga kepadatan tulang. Itu penting banget. Ngomongin tidur nih, banyak teman saya usia 40-an ngeluh tidurnya mulai nggak enak, sering kebangun. Ternyata ada alasan biologisnya ya, hormon. Sama itu, sering dengar bangun jam 3 pagi katanya gula darah turun. Benar gak sih? Iya, bisa jadi perubahan hormon, ya kayak estrogen pada wanita, testosteron pada pria, itu bisa pengaruhi pola tidur. Soal bangun tengah malam, itu bisa jadi karena gula darahnya drop beberapa jam setelah makan malam. Oh gitu. Terus solusinya gimana dong? Solusinya sebenarnya dasar, tapi sering kelewat. Pertama ya, konsisten jam tidur dan bangunnya. Sebisa mungkin sama tiap hari. Terus, hindari makan besar, minimal 3 jam sebelum tidur. Oke, 3 jam. Iya, batasi alkohol juga. Mungkin bikin cepat ngantuk, tapi kualitas tidur lelapnya, deep sleep-nya, itu rusak. Nah itu dia. Bisa coba tambahkan suplemen magnesium malam hari. Mineral ini bantu relaksasi otot dan saraf. Magnesium ya? Iya, kalau sering lapar tengah malam, coba deh sedikit camilan protein sebelum tidur. Itu bisa bantu stabilkan gula darah. Intinya, tidur berkualitas itu modal utama buat energi kita. Oke, tidur beres. Sekarang ini nih, rekomposisi tubuh. Menarik banget karena bukan cuma angka timbangan kan. Bisa jadi beratnya sama, tapi kok kelihatan beda, lebih sehat gitu. Itu gimana sih? Betul. Penting sekali kita bedakan jenis lemak. Ada lemak bawah kulit, ya, yang bisa dicubit itu, lemak perifer namanya. Tapi ada juga lemak visceral. Nah, ini yang ngumpet di sekitar organ dalam perut kita. Yang bahaya itu ya? Iya, lemak visceral ini yang lebih bahaya. Dia bisa memicu peradangan kronis tingkat rendah. Itu akar banyak penyakit zaman sekarang. Nah, untuk rekomposisi tubuh yang efektif di usia paruh baya, sumber Pruti menekankan beberapa strategi kunci. Mungkin agak beda dari yang biasa kita dengar. Oh ya, gimana tuh strateginya? Pertama, angkat beban. Tapi yang benar-benar berat buat Anda. Lupakan repetisi belasan kali sampai enteng. Berat ya? Berapa repetisi? Targetnya 4-8 repetisi per set. Bahkan untuk wanita, mungkin 4 repetisi di beberapa gerakan itu sudah cukup menantang. Lakukan 4 set, minimal 2 kali seminggu. Fokusnya di gerakan compound yang latih banyak otot sekaligus. Kayak squat, deadlift, bench press, pull up, atau variasinya lah. Oke, beban berat, repetisi rendah, gerakan compound. Terus? Kedua, ya pasti, proteinnya cukup. Otot kan butuh bahan baku buat tumbuh. Ketiga, nah ini yang agak unik. Sprint interval. Bukan high IT biasa loh ya. Sprint? Lari kenceng gitu? Iya, lari sekencang-kencangnya. Benar-benar maksimal, sampai detak jantung setinggi mungkin. Kira-kira 30 detik lah. Habis itu istirahat total, sampai benar-benar pulih. Baru ulangi beberapa kali. Cukup 2 kali seminggu aja. Wah, intens banget ya. Memang,
Tapi ini stimulus hormonalnya kuat banget buat ubah komposisi tubuh. Nah, sementara itu, sekitar 80% latihan kardio lainnya sebaiknya intensitas rendah aja, di zona 2. Zona 2 tuh yang kayak gimana ya? Biar nggak salah. Zona 2 itu level aerobik di mana Anda masih bisa ngobrol, tapi kalau nyanyi udah agak ngos-ngosan. Jalan cepat atau jogging santai biasanya masuk sini. Ini bagus buat daya tahan dasar tanpa bikin badan terlalu stres. Oke, jadi sprint interval 2 kali seminggu, sisanya kardio zona 2. Ada lagi? Keempat, jangan lupa latihan buat tulang. Latihan yang ada hentakannya atau guncangan, kayak lompat tali, lompat di tempat, atau box jumps. Oh, lompat-lompat gitu ya? Iya, sekitar 10 menit aja 3 kali seminggu. Tulang itu butuh tekanan mekanis gitu biar tetap kuat dan padat, gak gampang kropos nanti. Saya sering dengar juga soal pentingnya kelenturan sama keseimbangan kalau usia nambah. Tapi ya gitu, kadang kelewat. Kenapa sih ini krusial banget menurut sumber kita? Apa yang terjadi sama sendi kita emangnya? Gini, seiring waktu, jaringan ikat kita, kayak tendon, ligamen, serat kolagen di dalamnya, itu cenderung jadi lebih kaku. Kayak terikat silang gitu seratnya, jadi kurang elastis. Oh, jadi kaku ya? Makanya peregangan dinamis sebelum olahraga, atau mungkin yoga, pilates, itu penting buat jaga supaya sendi bisa gerak bebas, rentang geraknya penuh. Keseimbangan juga sama, menurun secara alami, risiko jatuhnya jadi lebih tinggi. Nah, itu dia. Takut jatuh. Makanya latihan simpel kayak berdiri satu kaki pas sikat gigi itu bukan iseng loh. Itu melatih ulang koneksi saraf ke otot biar keseimbangan terjaga. Jatuh di usia lanjut itu dampaknya bisa serius banget. Oke, paham sekarang. Jadi kalau dirangkum cepet nih ya, penuaan itu bisa kita pengaruhi, harus proaktif. Fokusnya ganti komposisi tubuh, bukan cuma berat badan. Caranya, latihan beban berat, sprint interval yang cerdas, terus tidur berkualitas jadi prioritas utama. Jaga tulang dengan latihan hentakan, sama latih mobilitas dan keseimbangan tiap hari. Gitu ya? Tepat sekali. Dan sebagai pemikiran penutup nih buat Anda, ada satu pertanyaan reflektif yang disinggung juga oleh sumber kita. Banyak orang itu sebenarnya tahu loh apa yang harus dilakukan untuk sehat. Tapi ya itu, nggak dikerjakan. Iya juga ya. Kenapa tuh? Seringkali masalahnya bukan di tahu atau tidak tahu, tapi lebih keyakinan diri. Pertanyaannya gini, apakah Anda itu sungguh-sungguh percaya kalau diri Anda layak dapat kesehatan optimal? Layak menerima investasi waktu dan usaha ini? Apa sih yang sebenarnya nahan Anda buat menjadikan diri sendiri itu prioritas utama? Wah, dalam banget pertanyaannya. Jadi bahan renungan nih. Oke deh, terima kasih banyak ya sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Semoga ada inspirasi yang bisa langsung Anda coba terapkan ya. Sampai jumpa di lain waktu.